Level 65. Kamu awalnya hanya berjalan di hutan level lain, semuanya terasa normal sampai kamu melihat sebuah gerbang kayu tua berdiri sendirian di antara pepohonan, terlihat biasa tapi terasa anehnya familiar dan tanpa banyak pikir kamu memutuskan untuk melewatinya. Begitu kamu melangkah masuk, suasana langsung berubah. Kabut tebal menyelimuti segalanya, udara jadi dingin dan lembab, dan saat kamu menoleh ke belakang, gerbang itu sudah hilang, menandakan kamu sudah masuk ke level 65 atau Bloodstained Garden, sebuah hutan berkabut dengan suasana seperti senja terus-menerus, di mana semua daun berwarna merah seperti darah dan tanah dipenuhi daun yang terus jatuh. Langit tidak pernah terlihat dan suasananya selalu terasa tidak nyaman. Cara masuk ke level ini biasanya melalui gerbang kayu yang muncul di berbagai level hutan seperti level 32, level 14, atau Crimson Forest. Gerbang ini tampak sederhana, tapi begitu dilewati, kamu langsung terperangkap di level 65. Level ini bukan hanya hutan biasa, semuanya hidup dan berbahaya. Yang paling umum adalah kelabang raksasa. Panjangnya bisa lebih dari 2 meter, bergerak cepat, dan sangat agresif. Mereka menyerang apapun yang bergerak, merobek tubuh mangsanya tanpa ragu. Ada juga Blood Apple Trees, pohon yang menghasilkan apel merah besar. Buah ini terlihat menggiurkan, tapi siapapun yang memakannya akan mulai muntah darah, lalu berubah menjadi kelabang. Di tanah kadang muncul sesuatu yang disebut mouths, lubang besar seperti mulut berdaging yang akan menarik siapapun yang jatuh ke dalamnya. Dari dalamnya sering terdengar jeritan, bahkan saat tidak ada siapapun di sana. Dan jauh di dalam hutan ada sesuatu yang disebut The Stump, pohon hitam yang memengaruhi pikiran. Mendekatinya akan membuat realitas terasa rusak, waktu melambat, dan suara aneh berbicara langsung di kepalamu. Kemungkinan untuk bertahan hidup di level 65 tergolong rendah. Ini adalah area dengan tingkat bahaya tinggi. Satu-satunya cara keluar adalah menemukan kembali gerbang kayu. Tapi gerbang ini tidak selalu muncul di tempat yang sama dan tidak semua gerbang membawa ke tempat aman. Beberapa gerbang bisa membawamu ke level lain seperti level 14 atau level 23, tapi tidak ada jaminan itu lebih aman. Level 73, seorang penjelajah tersesat dan tiba-tiba masuk ke kegelapan. Hingga tanpa sadar, realitas di sekitarnya berubah, dan ia tiba-tiba terjatuh ke sebuah pulau asing dengan tanah merah seperti darah di bawah cahaya bulan. Tempat ini dikenal sebagai level 73 atau The Redlands, sebuah pulau terpencil yang selalu berada dalam kegelapan tanpa siang dan malam, dikelilingi lautan berbahaya dan hanya bisa dimasuki secara tiba-tiba dari area gelap seperti Gloom atau dari level lain tanpa peringatan. Saat pertama kali tiba, ia melihat sebuah bangunan besar di kejauhan bernama Silver Castle, satu-satunya tempat aman di seluruh pulau, karena di luar kastil terdapat berbagai entitas mematikan seperti Smiler, Hound, Skin Stealer, dan banyak makhluk lain yang sangat agresif dan menyerang secara berkelompok tanpa henti. Jumlah mereka sangat banyak, membuat peluang bertahan hidup di luar hampir tidak ada, sehingga satu-satunya cara untuk tetap hidup adalah berlari secepat mungkin menuju kastil tanpa berhenti, atau melihat sekitar, karena sedikit saja terlambat, makhluk-makhluk itu akan langsung mengejar dan membunuh. Jika berhasil masuk, ia akan berada dalam perlindungan Koran, sebuah entitas kuat yang tidak menyerang manusia dan justru melindungi mereka, menyediakan makanan, tempat tinggal, dan keamanan di dalam kastil. Namun meskipun tempat itu aman, tidak ada satupun jalan keluar yang diketahui dari level 73, sehingga siapapun yang masuk ke sana pada akhirnya harus menerima kenyataan bahwa mereka sudah tidak lagi mencari jalan pulang. Level 909,0, seorang anggota MEG menemukan sebuah markas tua milik kelompok Rogue jauh di dalam level 109, tempat yang terlihat kosong dan ditinggalkan terburu-buru dengan lorong gelap, meja berkarat, dan komputer rusak yang masih menyimpan file aneh tentang sebuah level rahasia bernama level 909,0 atau Untruncated. Saat mencoba menyelidiki lebih dalam, ia tanpa sadar menemukan jalan menuju level itu dan langsung masuk ke sebuah labirin lorong beton tua yang sempit, gelap, dan penuh bau darah bercampur udara lembab seperti logam berkarat. Level 909,0 terlihat seperti bangunan kosong biasa, tetapi di setiap sudut terdapat noda darah kering, goresan di dinding, serta mayat membusuk yang kehilangan mata, telinga, lidah, bahkan sebagian kulit mereka. Semua korban diyakini adalah manusia yang pernah dijadikan eksperimen oleh Rogue untuk menguji batas rasa sakit manusia di tempat itu. Tidak ada banyak entitas yang terlihat jelas di level ini, namun ancaman utamanya adalah sebuah makhluk misterius yang tidak boleh dilihat karena siapapun yang melihatnya akan perlahan terinfeksi dan kehilangan akal sehat. Orang yang terinfeksi akan mulai merusak data, menyerang orang lain, lalu oleh sesuatu yang mengendalikan pikiran. Satu-satunya jalan keluar yang diketahui hanyalah kembali ke markas Rogue di level 109 melalui jalur masuk yang sama, namun sangat sedikit orang yang berhasil keluar hidup-hidup, dan lebih sedikit lagi yang masih waras setelah melihat apa yang sebenarnya ada di dalam level 909,0.
Level 990, seorang pria tersesat saat menjelajahi sebuah gua di level 15, hingga ia menemukan cairan merah lengket di dinding dan tanpa sadar masuk lebih dalam ke celah gelap di sekitarnya, yang justru membawanya ke tempat lain. Ia kini berada di level 990, sebuah gua dan tambang tua yang luas, dipenuhi lumut, sarang laba-laba, dan genangan merah yang terlihat seperti darah namun tidak berbahaya. Lorongnya tidak beraturan, sering berubah arah tanpa logika, kadang sempit lalu tiba-tiba terbuka. Di dalamnya terdapat berbagai makhluk seperti Facelings, Deathmoth, Smiler, dan yang paling berbahaya Ravager Apes, predator besar yang bisa menerobos dinding dan menjebak korban sebelum membunuhnya. Peluang bertahan hidup di sini kecil karena jalur mudah runtuh, suhu dingin, dan ancaman yang selalu mengintai, ditambah rasa takut yang terus muncul tanpa alasan. Untuk bertahan, ia harus bergerak pelan, menghindari kegelapan total, dan tidak merusak struktur tambang. Satu-satunya cara keluar adalah menemukan tangga di dalam terowongan yang bisa membawanya kembali ke level sebelumnya, atau mengikuti perubahan cairan di gua yang menandakan jalur ke tempat lain, karena jika terlalu lama di level 990, kita bisa perlahan hilang di dalam kegelapan tanpa akhir. Level 611, seorang pria membuka sebuah pintu besi tua berkarat di dalam level 3, pintu yang dipenuhi noda darah dan terlihat seperti menuju ruang kecil biasa. Namun saat ia masuk dan menutupnya di belakang, pintu itu menghilang dan ia langsung terjebak di tempat lain. Ia kini berada di level 611, sebuah lorong sempit yang kotor, penuh darah, limbah, dan sisa-sisa tubuh yang menutupi hampir setiap permukaan dengan bau menyengat dan lantai licin yang berbahaya. Struktur tempat ini kacau, terdiri dari lorong seperti rumah sakit, saluran air, dan bangunan rusak dengan lantai retak, kabel menggantung, dan pipa pecah yang bisa menghalangi jalan. Namun bahaya terbesar di sini bukan hanya lingkungannya, melainkan satu entitas yang dikenal sebagai The Sentinel, makhluk besar yang akan langsung melacak siapapun yang masuk ke level ini. Entitas ini bergerak sangat cepat, mampu mendengar dari jarak jauh, dan akan memburu targetnya tanpa henti sebelum membunuhnya dengan brutal menggunakan senjata berat yang terikat rantai. Peluang untuk bertahan hidup di level 611 hampir nol karena tidak ada tempat aman. Satu-satunya cara untuk bertahan adalah terus bergerak, tetap waspada terhadap suara langkah di lorong, dan mencari area yang tidak stabil untuk melakukan no-clip keluar. Jika gagal menemukannya tepat waktu, maka hanya masalah waktu sebelum sesuatu menemukanmu lebih dulu. Level 479, seorang pria tiba-tiba kehilangan kesadaran saat berjalan di sebuah lorong biasa di backrooms, dan tanpa peringatan ia terbangun di tempat yang asing, gelap, dan lembab dengan dinding berkarat dan suasana seperti rumah sakit atau penjara yang sudah lama ditinggalkan. Tempat ini dikenal sebagai level 479, sebuah lokasi misterius yang tidak bisa dimasuki secara sengaja. Struktur di dalamnya sangat minim cahaya, membuat sulit untuk bergerak dan membingungkan, sementara ingatan mulai terasa tidak stabil seiring waktu. Di dalam level ini terdapat entitas misterius yang hanya dikenal sebagai Entity 479-1, sosok besar berwarna gelap yang terlihat tidak jelas, namun kehadirannya sering dikaitkan dengan kondisi yang semakin memburuk. Berbeda dari level lain, ancaman utama di sini bukan kematian langsung, melainkan kerusakan otak yang terjadi setelah keluar, di mana korban mengalami gangguan memori, kesulitan berbicara, kehilangan fokus, hingga kondisi parah seperti koma. Peluang untuk bertahan hidup secara fisik cukup tinggi, namun dampak mentalnya hampir selalu permanen dan bisa memburuk dalam beberapa hari setelah kembali. Tidak ada cara untuk keluar yang jelas, karena setelah 1 hingga 2 jam, seseorang akan secara acak dikembalikan. Ad Momento, seorang pria masuk ke level 86.400 setelah menembus dinding retak sambil membawa jam tangan tua. Ia langsung terjatuh ke Ad Momento, level aneh yang terus berubah setiap kali jarum jam bergerak. Tempat ini dipenuhi area mirip dunia mitologi Yunani dengan sebuah menara jam raksasa yang selalu muncul di setiap dimensi. Pertama, ia berada di Maroon Isle, Pulau Merah dengan lautan seperti darah dan suara jeritan mengerikan dari kejauhan. Setelah waktu berganti, ia berpindah ke Akropolis yang penuh reruntuhan hitam putih, lalu ke Eternal Desert, gurun tanpa akhir dengan badai pasir dan pasir hisap mematikan. Ia juga sempat terjebak di Twilight Mountains, pegunungan gelap tempat makhluk bayangan bernama Shades berburu manusia sebelum akhirnya masuk ke Tartarus, gua panas penuh magma dan monster mirip Cerberus. Selain Shades, ada juga Automaton, makhluk mesin agresif yang muncul di berbagai area. Kemungkinan hidup di level ini sangat kecil karena dunia terus berubah tanpa peringatan. Satu-satunya cara keluar adalah menemukan pintu di dasar menara jam sebelum waktu berpindah lagi.
The Shady Grey. Seorang pria tersesat ke The Shady Grey setelah membuka pintu basement tua. Ia terbangun di level 0, hutan hitam putih dengan gubuk abu-abu di tengahnya. Siang hari tempat itu terlihat aman, tetapi saat malam datang, langit langsung berubah gelap total. Suara howler mulai terdengar dari kejauhan, lalu makhluk-makhluk tak terlihat memburu siapapun yang masih berada di luar. Untuk bertahan hidup, pria itu segera membuat simbol pentagram di tanah dan jatuh ke level 1, sebuah mansion rusak penuh furnitur aneh. Di sana, ia diburu The Landlord, pria bertopi dan berjas yang menganggap semua orang sebagai penyusup. Setelah berhasil kabur, ia masuk ke level 2, hutan salju panas yang bisa membuat kulit terbakar meski dipenuhi es. Semakin dalam ia pergi, level berubah makin tidak stabil. Ia melihat lautan penuh jam raksasa di level 3, lalu kota gelap level 4 yang dipenuhi faceling bersenjata dan monster raksasa bernama Mangled. Setelah itu, realitas mulai rusak total. Tubuh terasa hancur perlahan dan semua tempat berubah menjadi dunia glitch hitam putih tanpa bentuk jelas.